bersama Mapikor TV Berita. Sesuai laporan hasil pemeriksaan keuangan PT Patra Drilling Kontraktor, diduga kuat telah direkayasa serta terindikasi rugikan negara puluhan miliar rupiah oleh oknum petinggi yang ada pada perusahaan tersebut. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan keuangan PT Patra Drilling Kontraktor tahun 2019. Terdapat pembayaran hutang kepada pemegang saham PT Pertamina Drilling Service Indonesia sebesar Rp46.643 juta. Sementara dari laporan hasil pemeriksaan keuangan PT Pertamina Drilling Service Indonesia tahun 2019 tidak tercantum penerimaan pembayaran hutang dari anak perusahaan atau PT PDC tersebut. Oleh sebab itu, dari laporan hasil pemeriksaan keuangan PT Patra Drilling Kontraktor, adanya selisih penyimpangan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebesar Rp30.580 juta. Baik melalui surat konfirmasi untuk meminta klarifikasi, maupun melalui publikasi pada Mapikor TV, terkait indikasi kerugian negara puluhan miliar rupiah di PT Patra Drilling Kontraktor. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada tanggapan dari Direktur Utama, maupun jajaran direksi perusahaan tersebut. Bahkan redaksi telah mengirim publikasi terkait pemberitaan Mapikor TV, melalui email perusahaan tersebut. Namun para petinggi salah satu cucu perusahaan dari PT Pertamina Persero hanya bungkam. Sebagaimana dengan yang telah diberitakan sebelumnya, bahwa telah terjadi selisih penyimpangan laporan keuangan tahun 2018 sebesar Rp178 juta dan selisih penyimpangan laporan keuangan tahun 2019 sebesar Rp85 juta. Berikut ini redaksi kembali jabarkan hasil temuan rekayasa laporan keuangan PT Patra Drilling Company. Sesuai laporan yang diterima adalah sebagai berikut. Selisih penyimpangan laporan keuangan tersebut terletak pada 1. Untuk tahun 2018 terletak pada efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas sebesar Rp178 juta. Selisih ini dikarenakan pada catatan laporan keuangan ataupun pada penyajian laporan laba rugi tidak terdapat penjelasan atau beban biaya atas selisih kurs sebesar tersebut, sehingga efek perubahan nilai kurs ini bersifat tunggal dan terindikasi untuk mengurangi saldo akhir kas dan setara kas. 2. Untuk tahun 2019, selisih penyimpangan laporan keuangan terletak pada A. Efek perubahan nilai kurs sebesar Rp86 juta. Selisih penyimpangan laporan keuangan ini sama dengan yang disajikan untuk tahun 2018, yaitu hanya disajikan untuk mengurangi saldo akhir kas dan setara kas. Sedangkan untuk beban biaya atas kerugian ini tidak disajikan pada laporan laba rugi. B. Selisih perhitungan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp1 juta. Beban penyusutan dan amortisasi yang disajikan pada catatan 19 laporan keuangan untuk tahun 2019 lebih besar bila dibandingkan dengan mutasi akumulasi penyusutan aset tetap dan mutasi akumulasi pada aset properti investasi. Atau dengan kata lain, beban biaya penyusutan dana amortisasi yang disajikan pada laporan laba rugi lebih besar daripada yang seharusnya. Selisih ini terindikasikan untuk menaikkan nilai buku. Selisih penyimpangan laporan keuangan yang lain, yaitu sebesar Rp30.580 juta terletak pada 1.
Selisih penambahan aset tetap sebesar Rp9.937.000.000. Selisih ini disebabkan terjadi perbedaan antara pengeluaran kas dengan nilai aset yang diperolehnya itu. Pada laporan arus pengeluaran kas untuk penambahan aset tetap sebesar Rp21.834.000.000. Sedangkan pada daftar aset tetap catatan 9 laporan keuangan, penambahan aset tetap sebesar Rp11.897.000.000. Sehingga dalam hal ini terjadi kelebihan pengeluaran kas sebesar Rp9.937.000.000. 2. Selisih pembayaran pinjaman jangka pendek kepada pemegang saham sebesar Rp20.643.000.000. Pada laporan keuangan tanggal 31 Desember tahun 2018, saldo utang jangka pendek kepada pemegang saham adalah sebesar Rp26 miliar. Pada laporan arus tahun 2019 terdapat pembayaran pinjaman kepada pemegang saham sebesar Rp46.643.000.000. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran pinjaman kepada pemegang saham sebesar Rp20.643.000.000. Di samping kelebihan pembayaran pinjaman kepada pemegang saham tersebut, pada laporan arus juga terdapat pembayaran bunga pinjaman kepada pemegang saham, yaitu sebesar Rp1.993.000.000. Dengan demikian selisih penyimpangan dari transaksi adalah sebesar Rp30.580.000.000. Yaitu dari selisih perolehan aset tetap ditambah dengan selisih pembayaran utang kepada pemegang saham terkait dengan pinjaman kepada pemegang saham. Dan sebagaimana informasi yang disajikan pada catatan 17 laporan keuangan, bahwa pemegang saham PT Patra Drilling Contractor adalah PT Pertamina Drilling Service Indonesia dan PT Pertamina Hulu Energi. Pada catatan 22E, laporan keuangan pinjaman kepada pemegang saham dijelaskan bahwa pinjaman kepada PT PDSI atau induk perusahaan sebesar Rp26 miliar. Pada laporan keuangan PT PDSI tidak terdapat pengakuan tagihan atau piutang kepada anak perusahaan. Dengan demikian, pernyataan atau pengakuan pinjaman jangka pendek kepada pemegang saham yang disajikan oleh PT Patra Drilling Contractor adalah kepada siapa, dan pembayaran bunga pinjaman utang kepada pemegang saham sebesar Rp1.993.000.000 dibayarkan kepada siapa. Pastinya bahwa semua itu hanyalah rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum di perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga mengakibatkan kerugian negara puluhan miliar rupiah.